Kalau bicara hari kenaikan Tuhan Yesus atau di kalender kita kenaikan Isa Masih, biasanya orang ngomong apa? Emang kapan Yesus naik diangkat jadi Tuhan? Nah, pernah dengar orang nanya gitu kan? Oh, Yesus naik ya, dinaikin jadi Tuhan ya. Emang kapan diangkatnya? Pengangkatan Yesus jadi Tuhan kapan? Nah, pertanyaan ini kan sering muncul dalam perdebatan, baik di ranah media sosial maupun di sebelah rumah tetangga gitu. Nah, karena adanya info bahwa ketuhanan Yesus itu adalah hasil penggagasan dalam sebuah konsili atau sidang sinode di kota Nisea pada abad keempat, tahun 325 Masehi. Kalau orang terus asal nuduh gitu, terus rasanya, wah saya hebat nih, saya bisa mematahkan iman Kristennya Marshall sama teman-teman di Living Bread. Terus lantas dia jumawa, seolah-olah Yesus dapat predikat Tuhan itu gara-gara ada 300-an tahun kemudian manusia-manusia bersidang dan memutuskan Yesus itu Tuhan. Ini salah, keliru. Kota Nisea di Konstantinopel, yaitu Kekaisaran Romawi Timur yang sekarang namanya Iznik, Turki, termasuk bukan cuma nama kotanya dirubah dari Nisea dan Konstantinopel dirubah jadi Istanbul, ibu kotanya Konstantinopel. Termasuk ada gereja besar di sana yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi yang namanya Gereja Hagia Sophia, kemudian dirubah jadi sebuah bangunan ibadah agama lain. Itu Anda harus ngerti bahwa sesuatu yang menyakitkan terjadi. Dan ketika semua orang Kristen di kota itu dan di kekaisaran itu dibunuh, dibantai, dan tempat di mana kaisar dan para raja-raja dan menteri beribadah diubah jadi tempat ibadah agama lain, dan ketika diteruskan, maka pandangan ini berkata bahwa orang Kristen sesat, Alkitab Kristen sesat sebab Yesus bukan Tuhan. Yesus baru diangkat di Konsili Nisea abad keempat. Nah, ini kalau orang nggak ngerti sejarah yang ngomong karepe, ngomong apa aja bisa, saudara. Nah, makanya hamba-hamba Tuhan termasuk pastor-pastor di sini, jangan cuma ngerti ngeroh, tapi harus ngerti Alkitab. Jangan cuma ngerti Alkitab, tapi harus ngerti doktrin. Nah, jangan cuma ngerti dogma, tapi ngerti sejarah gereja. Nah, karena ini perjalanan sejarah yang nyata-nyata diubah faktanya oleh orang-orang yang tidak setuju dengan faktanya. Nah, Konsili Nisea pertama itu dipandang perlu karena ada penyesatan oleh seorang pemimpin jemaat yang namanya Arius. Dan pandangannya Arius kemudian diikuti oleh banyak orang, disebut sebagai pandangan Arianisme, yang menganggap Yesus tidak serupa substansi dengan Allah Bapa. Yesus adalah anak Allah dan bahkan Allah anak. Yesus adalah putra Allah dan Allah putra, tetapi tidak satu substansi dengan Bapa, which means, yang artinya Yesus is a lesser God than the Father. Yesus adalah Allah yang lebih rendah dari Bapa. Iki ngaco, ini bukan kesaksian Alkitab. Jadi saudara-saudara, konsili ini justru digagas bukan untuk menjadikan Yesus Tuhan, tetapi karena ada pemimpin jemaat dan ada banyak orang Kristen yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Nah, kebalikan, justru konsili ini diadakan untuk menegaskan ketuhanan Yesus. Jadi kalau Anda memandang sejarah gereja, konsili-konsili yang diadakan, itu nggak ada yang salah dengan itu. Coba kalau saya ngomong gini, Yesus itu Tuhan, setuju atau enggak? Terus kalau Anda ngomong, ngapain sih belajar doktrin? Iki doktrin. Jadi kalau bilang, jangan belajar doktrin lah, yang penting urapan roh lah. Anda diurapi roh, terus Anda mau bagikan apa kalau doktrinmu ngaco? Nah, kalau dogma itu nggak usah berantem. Yang penting doktrinnya satu. Makanya kita punya pengakuan iman yang diputuskan bapak-bapak gereja, disepakati oleh seluruh jemaat, oleh pimpinan jemaat, bahwa ini loh penyataan iman Kristen yang kita sebut sebagai pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman yang ditetapkan di sidang sinode di kota Nisea di Konstantinopel, bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putra yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu sejarah semua itu. Itu ada nama gubernurnya, ada Pontius Pilatus, ada dokumennya. Jadi Yesus itu bukan figur fiksi. Kan beberapa orang bilang kitab suci kita fiksi, Yesus kita fiksi. Lah, ini ada sejarahnya. Termasuk sidang penangkapan dan penyalipan ada semua. Saya lupa. Josephus Flavius, sejarawan abad pertama, orang Yahudi bukan orang Kristen, mencatat semua itu. Ada semua. Jadi kalau Anda dikatain, lu ngerayain Yesus naik jadi Tuhan ya hari ini ya. Waduh, jangan ngegas, jawab dengan kasih. Tetapi Alkitab memperingatkan kita, siap sedialah kamu memberikan pertanggungjawaban tentang iman apa yang ada padamu kepada orang yang bertanya. Jadi kalau ditanya harus bisa jawab. No, Yesus tidak diangkat jadi Tuhan dan kami tidak merayakan Yesus diangkat jadi Tuhan hari ini. Kenapa? Karena sebelum Konsili Nisea pun
Yesus sudah dipercaya oleh orang Kristen mula-mula sebagai Tuhan sebelum ada sidang itu. Buktinya apa? Bukan hanya dibuktikan oleh para martir gereja, orang-orang Kristen yang harus taruhan nyawa karena mengaku bukan kaisar Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan, dan mereka mati sejak abad kedua sampai abad keempat. Ini jangan gak senang kalau belajar sejarah gini, karena iman Anda tuh mendarat, iman Anda tuh ada perjalanannya, ada sejarahnya. Gereja itu ada sejarahnya. Kita nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada, saudara. Dan bukan cuma oleh para martir di abad kedua sampai keempat yang menolak untuk melepaskan iman mereka karena mereka menyatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi juga oleh para murid-murid Yesus sendiri, para rasul mula-mula dan jemaat mula-mula di Israel abad pertama. Nih sidang ini baru abad keempat, saudara. Sejak abad pertama, Yesus Tuhan bukan, Yesus bukan Tuhan. Kalau dia bilang Yesus Tuhan, bahkan jauh sebelum Konsili Nisea tahun 50 sampai 250 Masehi, pendapat bahwa Yesus adalah Tuhan sudah menyebar sampai di Mesir, sampai di Afrika, sampai di Eropa. Kenapa kita harus bahas pengaburan fakta ini? Kenapa ini penting untuk kita bahas? Kenapa? Karena penyataan iman bahwa Yesus adalah Tuhan itu pondasi iman Kristen, bahwa Dia Allah yang berinkarnasi jadi manusia, mati dan bangkit karena dosa kita, naik ke surga untuk mempersiapkan tempat buat kita, adalah fondasi iman Kristen yang berhubungan langsung dengan keselamatan jiwa kita dan jiwa orang-orang. Jadi kalau ini disangkal, setan menang. Yang dia takut adalah ketika orang percaya, ketika berita Injil diberitakan dan orang mulai percaya bahwa Yesus adalah Allah yang mati berkorban buat kita, bangkit dan naik untuk kita. Jadi kalau ini disangkal, gini saudara, orang boleh setuju, beberapa agama besar di dunia setuju bahwa Yesus orang baik, betul? Semua orang beragama di dunia setuju Yesus orang baik. Beberapa orang percaya Yesus fakta historis. Beberapa orang menganggap Yesus nabi, bahkan setuju, utusan Allah, betul? Rasul, betul? Tapi begitu sampai Yesus itu Tuhan, oh nanti dulu. Padahal itu yang merupakan inti berita keselamatan kita. Nah, kerja keras iblis adalah untuk mengaburkan fakta yang kita bahas hari ini, bahwa berita Injil itu langsung nyambung dengan amanat agung dan langsung nyambung dengan fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sebetulnya serangan terhadap berita keselamatan. Menolak ketuhanan Yesus, saudara-saudara, membuat murka Allah atas dosa seseorang tetap ada atas orang itu. Menolak ketuhanan Yesus berarti membuat murka Allah atas dosa seseorang tetap ada atas orang itu.